Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera bagi para pencari hakikat diri. Banyak orang berpikir, jodoh itu ada di tangan Tuhan. Iya, itu memang benar. Tapi jangan lupa, Tuhan memberikan kita akal dan tanda-tanda alam untuk kita membacanya. Siapa yang layak mendampingi jiwa kita, dan siapa yang justru dikirimkan sebagai ujian berat sebagai penghancur sukma. Malam ini, saya ingin berbicara khusus kepada kalian, para pemilik pasaran pon, yaitu untuk Senin pon, Selasa pon, Rabu pon, Kamis pon, Jumat pon, Sabtu pon, hingga Minggu pon. Tahukah kalian saudaraku, dalam kitab Betal Jemur ada makna, pasaran pon adalah pemegang segel cakra dasar langit. Kalian adalah manifestasi dari unsur logam atau besi. Sifat besi itu dingin, keras, kuat, dan tajam. Kalian ini diciptakan dengan garis nasib sebagai pemimpin. Yang tegas, pemberani, tidak kenal takut. Tapi ingat, besi yang terkuat sekalipun bisa hancur jika bertemu dengan api yang terlalu panas. Besi bisa berkarat dan rapuh jika terendam air yang kotor. Siapa sih api dan air yang dimaksud? Api dan air yang dimaksud dalam wujud manusia itu adalah yang akan menjadi pasanganmu. Apakah dia yang tidur di sampingmu saat ini adalah pembawa wahyu kejayaan tinari, atau justru pembawa sengkolo musibah yang perlahan menggerogoti rezekimu? Tarik napas dalam-dalam. Kita akan bedah tuntas misteri jodoh weton pon yang tidak pernah diceritakan orang lain. Sebelum kita menunjuk siapa jodohmu, kita harus menelanjangi dulu watak aslimu. Kenapa perjalanan cinta orang pon seringkali terjal dan penuh drama? Karena kalian adalah logam. Dalam psikologi primbon, orang pon memiliki kama atau hasrat kepemilikan yang sangat tinggi. Ketika orang pon mencintai, dia akan melindungi pasangannya seperti perisai baja. Kesetiaannya jangan ditanya lagi. Kesetiaan pon itu adalah harga mati. Tapi, perlu diingat baik-baik, di balik perisai itu, masih ada sisi gelapnya. Sifat bicara atau mani pada pon ada di lisan. Orang pon, jika hatinya terluka, lidahnya bisa lebih tajam dari sembilu. Kalimat yang keluar dari mulut orang pon yang marah bisa membunuh mental pasangannya seketika. Seringkali, kalian tidak sadar telah menyumpahi pasangan kalian sendiri. Energi kalian itu mutawain dominan. Kalian ingin mengatur, karena kalian merasa tahu jalan terbaik. Masalahnya, tidak semua orang mau diatur. Tidak semua weton kuat menahan dominasi energi pon. Jika kalian berpasangan dengan orang yang jiwanya lemah, dia akan tertekan dan sakit-sakitan. Jika kalian berpasangan dengan orang yang sama kerasnya, rumah tangga kalian akan seperti medan perang Kurusetra. Tiada hari tanpa adu mulut. Lantas, energi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh sang logam ini? Oke. Mari kita bahas untuk energi yang dibutuhkan oleh pasaran weton pon ini. Saya sebut saja ini sebagai jodoh neraka. Bukan berarti manusianya jahat, bukan. Tapi penyatuan energi kalian menciptakan vortex atau pusaran nasib buruk. Pertama, hati-hati jika logam bertemu logam untuk sesama pasaran pon. Bayangkan saja, ada dua pedang diadu terus-menerus, apa yang akan terjadi? Tumpul, pecah, dan patah. Begitu juga dengan hubungan. Hubungan sesama pon biasanya diawali dengan gairah yang meledak-ledak, tapi diakhiri dengan kebencian yang mendalam. Untuk rezeki, biasanya seret. Uang masuk, tapi hawa panas di rumah membuat uang itu menguap untuk hal tak terduga. Misalnya, kecelakaan, barang rusak, atau tipu daya orang. Kedua, waspadai hitungan weton yang jatuh pada padu bertengkar atau pegat berpisah. Contoh kasusnya begini, misal Anda Sabtu pon Neptu ke-16. Jangan nekat mengejar seseorang hanya karena fisik. Jika Neptu dia membuat hitungan jatuh ke lubang Satrio Wirang, atau menanggung malu. Hubungan seperti ini biasanya penuh intrik perselingkuhan, atau masalah hutang piutang yang memalukan keluarga. Ada jenis pasangan yang bagi pon adalah toksik spiritual, yaitu mereka yang berunsur api liar atau biasanya beberapa weton pahing yang Neptunya tidak selaras. Api memang bisa membentuk logam, tapi jika apinya terlalu besar, logam itu akan meleleh dan hilang bentuknya.
Tandanya apa? Sejak menikah dengan si A, kamu yang tadinya gagah, percaya diri, kok jadi penakut, jadi malas, dan jadi hilang arah. Itu tandanya energimu dimakan atau dilelehkan oleh aura pasanganmu. Ini bukan santet, ini ketidakcocokan elemen alam. Lalu, siapa sang penyelamat? Siapa yang mampu mengubah logam mentah ini menjadi pusaka sakti yang bernilai tinggi? Carilah mereka yang mampu memadamkan dan mewadahi kerasnya hatimu. Contohnya, pertama, sang wadah atau unsur tanah, yaitu weton kliwon dan weton wage tertentu. Logam itu asalnya dari perut bumi, maka tempat paling nyaman bagi logam adalah kembali ke tanah. Pasangan dengan pasaran kliwon atau cakra mahkota langit ini seringkali menjadi jodoh terbaik bagi Pon. Kliwon memiliki sifat wisesa segara dalam aspek spiritual adalah luas wawasannya. Saat Pon meledak-ledak, kliwon tidak melawan dengan api, tapi menyerapnya dengan kelembutan tanah. Disinilah rezeki tinari itu muncul. Kebahagiaan lahir batin. Suami istri saling dukung. Rezeki mengalir deras seperti mata air. Kedua, sang pendingin atau unsur air. Misalnya begini, besi yang ditempa panas harus dicelupkan ke air agar menjadi baja yang kuat. Carilah pasangan yang punya karakter banyu atau air. Nah, karakter ini biasanya ada pada Neptu genap yang pembawaannya tenang. Pasangan ini mungkin terlihat lemah atau pendiam di matamu, tapi dialah yang mendinginkan kepalamu saat kau membawa masalah kantor ke rumah. Dialah yang doanya menembus langit saat kau sedang terpuruk. Ingat rumusnya, dulur. Jodoh terbaik bagi Pon adalah dia yang membuatmu merasa sabar. Bukan dia yang membuatmu merasa tertantang. Jika bersamanya kau merasa lebih tenang, lebih sabar, dan ibadahmu makin rajin, pegang eratlah dia. Itu adalah garwa sigaraning nyawa, atau bisa disebut belahan jiwa yang asli. Tapi Mbah, saya sudah terlanjur menikah dengan jodoh neraka yang Mbah sebut tadi. Tiap hari ribut, rezeki macet, apakah saya harus cerai? Sebentar, coba dengarkan baik-baik. Primbon itu ditulis bukan untuk memisahkan manusia, tapi primbon itu ditulis agar kita waspada. Jika nasib sudah menyatukan kalian dalam ikatan pernikahan yang panas, maka tugas kalian adalah meruat atau memperbaiki energi itu. Kalian tidak bisa mengganti pasangan, tapi kalian bisa mengganti frekuensi energinya. Khusus untuk weton Pon yang rumah tangganya panas, lakukan laku tirakat ini. Tapi, harus ada guru pendamping. Pertama, puasalah di hari weton pasanganmu. Ini adalah bentuk mengalah secara spiritual. Kamu menekan egomu untuk menghormati hari lahirnya. Ini akan meluluhkan sukma pasanganmu yang keras itu. Kedua, sedekah unsur air. Karena Pon adalah logam yang panas, sering-seringlah bersedekah air minum ke masjid, atau membuat sumur bor, jika mampu. Niatkan untuk mendinginkan rumah tanggamu. Ketiga, kendalikan sabdo atau ucapan. Ingat, mulutmu adalah senjatamu. Mulai hari ini, pantangkan diri untuk mencaci pasanganmu. Ganti caci maki dengan doa baik. Meskipun hatimu panas, logam hanya akan bernilai jika ia ditempa dengan kesabaran. Wahai pemilik weton Pon, kalian adalah pemimpin, dan pemimpin yang hebat bukanlah yang menaklukkan pasangannya, tapi yang mampu memimpin rumah tangganya menuju ketentraman. Meski badai menghantam, semoga Gusti Pangeran, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan perlindungan dan menjodohkan kalian dengan kebaikan. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Saya pamit, kita bertemu di pembahasan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.